Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Sisilawati. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Talangubi. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada PPL 1 kali ini, saya mengajar di kelas 10 fase E, mata pelajaran matematika, materi barisan aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya. Allahu Akbar. Ulangi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu. Ketua kelasnya Rio, mulai untuk berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Berapa orang? 2. Keterangannya apa? Keterangannya apa? Ya. Siapa yang apa? Yang apa? Pandi. Terus? Izin sakit? Jadi 2 orang tidak masuk? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu, biar kalian semangat untuk belajar. Oke? Ya, lihat arah ibu dulu. Kalau ibu bilang tepuk 1, ya. Kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, 1, 2, 3. Kalau tepuk 4, 1, 2, 1, 2. Tepuk 5, 1, 2, 1, 2, 1. Ya. Semangat hari ini ya, kita belajar ya. Ya, kalau sudah sedikit, sudah semangat, duduk lagi, kita ke materi. Duduk. Baik anak-anak, kalau kita mulai pelajaran hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang barisan, ya. Sekarang kita belajar tentang barisan aritmatika. Ya, kemarin ibu sudah suruh kalian untuk mencari referensi dari Google atau dari sumber mana saja tentang barisan aritmatika. Ya, sekarang ini ibu ada gambar, ya. Ada gambar, ini gambar apa? Gambar apa? Speedometer. Lihat, dari gambar ini apa yang kalian lihat? Apa? Coba satu angkat tangan, jangan satu bicara, semuanya bicara. Jadi ibu tidak tahu siapa yang ini ngasih pendapat. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian lihat dari speedometer ini? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Rio, apa yang Rio lihat dari speedometer ini? Angka yang berurutan. Angka yang berurutan. Terus apa lagi yang Rio lihat? Boleh angkat tangan. Ya. Angka yang memiliki selisih. Di mananya yang memiliki selisih? Di angkanya. Dari 10 ke 20 ke 30 ke 40 ke 50 ke 60. Yang dalamnya? Yang di dalam? Apakah selisihnya sama seperti yang di atas? Sama? Beda? Yang di dalam? Yang 30, 40, 60, 80, 100, 100. Apakah selisihnya sama seperti yang di luar? Beda. Berapa selisih yang di dalam? 20. Jadi dari speedometer ini, ya, kita bisa lihat, ya, setiap selisihnya dia selalu sama, ya, baik yang di luar dari 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, dia selisihnya selalu sama. Sama juga yang di dalam dari 40, 20, 40, 60 sampai dengan 200, dia selisihnya selalu sama, ya. Jadi itu yang disebut dengan barisan aritmatika, ya, yang disebut dengan barisan aritmatika. Selanjutnya,
sebelum kita memulai materi tentang barisan aritmatika, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Kalian bisa mengidentifikasi rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Selain ada tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian bisa mengambil manfaatnya. Apa manfaat dari pembelajaran atau apa manfaat dari kita belajar barisan aritmatika? Yaitu apa? Dalam kehidupan sehari-hari, apa? Salah satunya untuk mengetahui perkembangan suatu usaha secara konstan. Ya, secara konstan. Kita bisa memprediksi perkembangan usaha kita. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu jelaskan ke materinya, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Kelompoknya yang sudah Ibu pilih kemarin, ya. Kalian kemarin sudah Ibu ambil tes. Nah, kelompoknya yang sudah Ibu ambil kemarin, sekarang bentuk kelompok kalian yang sudah kita bentuk kemarin. Sekarang. Ayo, bentuk kelompok sesuai. Ayo cepat. Angkat nak, diangkat nak, mejanya diangkat. Mejanya diangkat. Mejanya diangkat. Kemarin satu kelompok terdiri bisa 4 sampai 5 orang yang sudah Ibu pilih. 4 sampai 5 orang. Sekarang duduk di kelompok masing-masing. Itu yang di belakang. Ya, perhatikan sekarang Ibu mau menjelaskan tentang barisan aritmatika, ya, barisan aritmatika. Tadi kalian sudah memberi pendapat, ya, tentang apa sih barisan aritmatika itu. Tadi dari speedometer kalian sudah memberi pendapat. Apa tadi? Barisan yang selalu sama atau barisan yang selisihnya selalu sama, ya, dalam apa? Dalam bilangan, ya, bilangan yang mempunyai selisih yang selalu sama atau barisan yang mempunyai selisih yang selalu sama. Nah, di sini ada pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan selalu tetap, seperti yang speedometer tadi. Ya, dia selalu tetap. Yang kedua, selisih dari dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda. Ya, selisihnya itu disebut dengan beda. Terus, barisan aritmatika, ya, perhatikan barisan bilangan berikut ini. Yang pertama ada 1, 3, 5, 7 sampai dengan 99. Ada yang kedua ada 2, 4, 6, 8 sampai dengan 100. Ada 16, 13, 10, 7 sampai dengan negatif 56. Lihat, dari 1, 2, dan 3 ini, apakah selisih atau bedanya selalu sama? Tidak. Satu, untuk yang nomor 1, selisihnya sama tidak? Sama. Berapa? Dari 1 ke 3 berapa? 2. Dari 3 ke 5 berapa? 2. Dari 5 ke 7 berapa? 2. Sampai dengan suku ke N atau ke 99. Terus yang kedua, ada 2, 4, 6, 8. 2 ke 4 bedanya berapa atau selisihnya? Ada 2. Ada 4 ke 6 berapa selisihnya? Ada 6 ke 8 berapa selisihnya? 2. Sampai dengan suku ke N atau sampai dengan suku ke 100. Terus yang nomor 3. 16, 13, 10, 7.
Berapa? Dikurang dengan 3 atau negatif 3, dijumlah atau ditambah dengan negatif 3. Bukan dikurang, tapi ditambah dengan negatif 3. Berapa? 16, 13, 10, 7 sampai dengan ke negatif 56. Berarti ini dijumlah dengan negatif 3, ditambah lagi dengan negatif 3, ditambah lagi dengan negatif 3. 16 ditambah negatif 3 berapa? 13. Terus 13 ditambah negatif 3 berapa? 10 ditambah negatif 3, 7. Berarti termasuk barisan aritmatika. Sampai sini? Bisa paham? Paham. Selanjutnya. Selisih tetap antara dua suku yang berurutan disebut dengan beda. Ya, selisih tetap antara dua suku yang berbeda disebut dengan beda. Berarti yang ada dua itu disebut dengan beda. Terus, sedangkan suku-suku pada barisan dinyatakan dengan UN. Untuk suku pertama, U1 biasanya dinyatakan dengan A. Ya, biasanya dinyatakan dengan A. Kalau beda atau selisih dia dinyatakan dengan B. Kalau A disebut dengan apa tadi? Suku pertama. UN apa tadi UN? Suku ke N. Sampai di sini paham? Terus selanjutnya rumus suku ke N. Ya, rumus suku ke N barisan aritmatika. Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A dan selisih dua suku berurutan adalah B, maka suku ke N-nya barisan dari aritmatika dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A tambah A min 1 dikali dengan B. A tadi apa nak? A suku pertama, N-nya suku ke N. B-nya apa? Beda atau selisih. Lihat keterangannya. A suku pertama, B beda, N-nya banyaknya suku atau suku ke N, UN-nya suku ke N barisan dari aritmatika. Lihat ada contohnya. Ibu kasih contoh di sini. Contohnya, tentukan suku pertama. Apa suku pertama tadi? A. Beda. Apa beda tadi? B. Suku ke-7 dari barisan aritmatika di bawah ini. Di situ ada 4, 7, 10, 13. A-nya berapa? A-nya 4. B-nya berapa? B-nya berapa? 7 dikurang dengan 4. Sama dengan 3. A-nya sudah dapat, suku pertamanya sudah dapat, bedanya sudah dapat, kita mencari yang ditanya apa tadi? Suku ke N. Suku ke N berarti suku ke 7. Berarti masukkan suku ke 7-nya atau U7-nya. Menjadi A ditambah 7 dikurang 1 dikali dengan beda. Jadi 4, 7 dikurang 1 berapa? 6 dikali 3 18. Jadi berapa itu hasil akhirnya? 22. Jadi suku ke-7-nya berapa? 22. Paham tentang barisan aritmatika? Paham konsep barisan aritmatika itu seperti apa? Seperti apa konsepnya? Dia bilangan yang berurutan mempunyai selisih atau beda yang selalu sama atau tetap. Ya. Sekarang Ibu ada tugas kalian untuk kelompok. Ya, ada LKPD. Ya, Ibu minta kalian kerjakan per kelompok. Nah ya, berarti kalau per kelompok, dalam satu kelompok itu harus ada kerjasamanya. Ya, tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tapi seluruh kelompok harus aktif dalam mengerjakan tugas yang Ibu kerjakan. Ya, itu Ibu nanti ambil nilai.
siapa hanya yang melihat, siapa yang hanya melamun, ibu nanti ambil nilai. Jadi setiap kelompok anggotanya harus aktif. Paham? Lihat perhatikan, ini ada namanya. Jangan lupa ditulis nama anggotanya siapa. Ya. Ketujuhnya atau suku ketujuhnya berapa dari dua contoh soal ini. Itu untuk langkah yang selanjutnya. Setelah langkah yang pertama tadi kan disuruh mencari rumus suku ke N-nya berapa. Ya. Terus yang kedua, kalian disuruh atau diminta mencari dua contoh barisan aritmatikanya. Lalu disuruh diminta menentukan suku ketujuhnya berapa. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Tiga dikali 2. Di meja ada kursi sebanyak 12 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 12 sama dengan 4 ditambah 4 dikali 2. Sehingga bila ada 20 meja, maka banyaknya kursi adalah 4 ditambah 2 sebanyak 20 kali. Jadi rumus suku ke N suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U20 sama dengan 4 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. Sama dengan 4 ditambah 19 dikali 2. Sama dengan 4 ditambah 38. Jadi hasilnya 42. Buatlah dua contoh barisan aritmatika dan tentukan suku ketujuh dari masing-masing barisan aritmatika tersebut. Dari hasil diskusi kami membuat barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, dan 10. Suku ketujuhnya adalah 2 ditambah 7 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 14. Yang selanjutnya 3, 6, 9, dan 12. Yang ditanya U ke-7. Yang diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 3. U ke-7 A sama dengan 3 ditambah 7 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 18 hasilnya 21. Buatlah kesimpulan dari permasalahan di atas. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Barisan aritmatika juga dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti pada gambar di atas. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk kelompok lain. Lihat hasil yang kalian dapat dengan hasil yang teman kalian dapat di depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nama saya Vanessa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa hasil sehingga apabila 20 meja maka banyaknya kursi adalah 4 ditambah 2. Kenapa yang kalian sebanyak 20 kali kursi? 20 kali. Itu hasilnya dari mana? Maksud saya kami mohon maaf hanya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok yang paling aktif dari awal sampai akhir tadi. Ya, kalian bisa menunjuk mana? Atau ibu yang menunjuk? Ibu. Yang dia aktif dalam kerja kelompoknya, dia aktif untuk bertanya. Ya, mungkin tadi satu kelompok ada yang tidak bertanya, ada satu kelompok yang hanya ada satu pertanyaan dari ketiga temannya berdiskusi di depan. Ada yang 2 sampai 3 kali pertanyaan. Berarti dia aktif dalam diskusi ini atau dia aktif dalam kerja kelompok ini. Ya. Kelompok tadi kan 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling aktif adalah kelompok 4. Kelompok 3 ya, kelompok yang paling aktif dalam diskusi kita hari ini ya, kelompok yang paling aktif dalam pertemuan kita hari ini dalam materi barisan aritmatika. Sekali lagi kita beri penghargaan untuk teman kita untuk penghargaan bagi kita, penghargaan bagi teman yang aktif dalam kerja sama. Ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan? Boleh. Nanti pertemuan yang akan datang untuk materi yang sama, misal ada kerja kelompok lagi, ibu minta kalian semua lebih aktif lagi. Ya, seperti kelompok 3. Nah ya, sekarang mulai dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, dari awal sampai akhir tadi kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir di materi barisan aritmatika. Nah, ya, kita bisa ambil kesimpulan. Ya, kita bisa ambil kesimpulan. Siapa yang punya pendapat atau bisa menyimpulkan
Training.